Pasti dari kalian semua udah pada pernah denger kan soal istilah korupsi dan oligarki? Mungkin lebih sering yang pertama ya. Ada salah satu film panjang yang gue suka sih penggambaran korupsinya dan oligarki sebagai produknya. Judul filmnya itu Turah, rilis pada tahun 2016. Karya Wicaksono Wisnu Legowo. Sebelumnya dia punya banyak karya, tapi kebanyakan film pendek. Sampai debutnya di film Turah dan sekaligus menjadi film favorit gue dari Indonesia. Salah satunya. Dan gue pengen ngucapin ke kalian semua selamat datang di konten lebih dari film. Oke, mungkin gue buka video ini dengan gue bercerita dikit kali ya soal filmnya. Tapi pada akhirnya ya ini isinya spoiler semua. Jadi hati-hati ya buat yang belum nonton. Buat gue, Turah itu merupakan salah satu film dengan lapisan konflik yang banyak di dalamnya. Dan kayaknya menarik banget nih untuk gue bagiin ke kalian. Tapi bahasan yang ada dalam video ini adalah pure interpretasi dari gue. Tentu aja subjektif. Kalau misal kalian punya pemikiran yang berbeda atau pendapat yang berbeda, boleh share di kolom komentar. Di sini gue bakal bacain ya official plotnya yang dari IMDb. Penduduk kampung Tirang tinggal di gubuk-gubuk bobrok hanya untuk mendapatkan makanan di kemudian hari. Turah ditunjuk oleh pimpinan setempat untuk menjaga keamanan dan mengurusi komplain dari warga sekitar. Kedamaian kampung terganggu ketika Jadak, pecandu alkohol, mulai menanyakan soal pemerintahan di kampungnya. Tuduhannya terhadap para pemimpin kampung membuat Turah dan warganya bertemu dengan masalah. Gue mungkin gak banyak bahas soal alur filmnya ya, tapi gue bakal coba bahas tentang ada apa aja sih elemen-elemen yang terkandung dalam film ini. Yang gue lihat adalah film ini menunjukkan secara tidak langsung kalau ada sebuah peradaban yang hidupnya itu hanya bergantung dan cuma bergantung pada satu juragan. Fenomena ini juga bisa disebut sebagai magersari. Dalam film Turah, korupsi memiliki wujud lain, yaitu nepotisme. Dari sekian banyak bentuk korupsi, salah satu yang berbahaya adalah nepotisme, di mana pelaku membantu kerabat dengan cara menunjuknya pada pekerjaan tertentu. Nepotisme di sini bekerja dengan cara Pakel diutus oleh Juragan Darso sebagai tangan kanannya dan membantunya dalam setiap kali membuat keputusan. Pakel itu dipilih bukan berdasarkan dari suara rakyat, yaitu masyarakat Kampung Tirang sendiri, tapi secara sepihak oleh Juragan Darso. Masing-masing Juragan Darso dan Pakel saling mengandalkan satu sama lain. Mereka berdua berkuasa tentunya untuk satu tujuan, yaitu memenuhi kepentingan pribadi. Seingat gua sih, Juragan Darso dan Pakel ini ya, mereka bukan orang resmi dari instansi pemerintah, kayak misalnya kepala desa atau camat gitu. Tapi mereka itu hanya orang luar yang datang ke Kampung Tirang untuk berkuasa, karena mereka punya duit. Juragan Darso dan Pakel menguasai dan mempekerjakan orang-orang di Kampung Tirang. Masing-masing memiliki pekerjaan tertentu, seperti Turah, dia jadi penjaga kampung. Terus juga ada warga lain yang bekerja sebagai pengangon kambing. Di tambak ikan juga ada orangnya sendiri, Jadak. Seingat gue sih dia jadi kuli. Dari situ terlihat bahwa Juragan Darso dan Pakel memanfaatkan warga Kampung Tirang untuk meraup keuntungan pribadi. Hal ini juga dijelasin dalam salah satu dialog dalam filmnya saat istrinya Turah didatangi oleh petugas sensus. Ia mengeluh bahwa dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun niku, Pak? Nah, adegan tersebut membuktikan bahwa Juragan Darso dan Pakel hanya memanfaatkan tenaga warga Kampung Tirang dan hasil kerja mereka untuk keuntungannya pribadi. Timbal balik dari Juragan Darso dan Pakel hanyalah dalam bentuk uang yang berperan sebagai gaji karena mereka telah bekerja untuk Juragan Darso dan Pakel. Ada satu bagian dalam film ini yang membuat gue berpikir bahwa Turah bagian dari nepotisme itu sendiri yang terjadi dalam Kampung Tirang. Karena pemilihan ia sebagai penjaga kampung juga dilakukan sepihak oleh Juragan Darso. Kalau misalnya kita lihat dari perspektif demokrasi, tidak ada pemilihan secara terbuka untuk memilih Turah atau calon lainnya menjadi penjaga kampung. Tapi mungkin penonton yang lain punya perspektif yang beda ya. Karena kalau gue lihat, Turah ini jenis karakter yang dia ngikut-ngikut aja, nurutlah sama juragannya. Tapi setidaknya pekerjaan Turah sebagai penjaga kampung tidak merugikan warga sekitar.
Jadi kayaknya fine-fine aja. Dari tadi gue udah mention kalau Juragan Darso dan Pakel berkuasa di Kampung Tirang untuk meraup keuntungan pribadi. Dan praktek tersebut juga bisa dibilang nepotisme. Tapi menurut gue ada elemen lain yang juga terjadi dalam film ini, yaitu oligarki. Mengapa demikian? Karena hanya Juragan Darso dan Pakel yang berkuasa di kampung itu. Menurut Aristoteles, oligarki adalah ketika pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang memiliki harta. Di mana ada manusia berkuasa berdasarkan kekayaan, di situ oligarki terjadi. Ya, benar oligarki. Emang siapa lagi yang berkuasa di Kampung Tirang kalau bukan mereka berdua? Mereka itu orang luar, kan tadi gue juga udah bilang. Datang untuk menguasai karena mereka itu kaya. Ditambah mereka juga punya latar pendidikan yang bagus untuk menguasai rakyat-rakyat di Kampung Tirang. Oligarki ini adalah menurut gue bisa jadi sebuah sistem yang sangat berbahaya. Karena cuman sedikit orang yang berkuasa, tapi dia menguasai banyak orang. Di samping tujuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi, pemilihan keputusan yang dilakukan hanya berdasarkan subjektif dari si penguasa itu sendiri, bukan berdasarkan demokrasi atau musyawarah dengan rakyatnya. Nasib masyarakat Kampung Tirang bergantung hanya pada Juragan Darso dan Pakel. Memang, mereka juga bisa memenuhi kebutuhan rakyat Kampung Tirang melalui gaji yang mereka berikan, karena hasil jerih payahnya dalam bekerja. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa membuat situasi semakin buruk kalau mereka mau. Ngomong mari Pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning ke Kampung Tirang. Tindak kabeh. Karena ya, cuma mereka yang berkuasa. Semua kebutuhan, bahkan sampai akses kesehatan, harus melalui tangan si juragan itu sendiri. Bicara soal kekuasaan yang ada dalam film ini, ada hal yang menarik. Ingat kan, film ini punya dua karakter yang menonjol, yaitu Turah dan Jadak. Nah, dua karakter itu punya perspektif yang berbeda dalam melihat dan memandang kekuasaan itu sendiri. Dan kayaknya asik banget nih kalau misalnya gue coba bedah pelan-pelan gimana sih masing-masing dari pandangan mereka berdua. Mungkin gue bakal coba buka dengan Turah dulu. Ada satu percakapan panjang antara Turah dan Jadak. Kalau nggak salah sih yang di sawang itu. Saat itu Jadak lagi ngeluh soal pekerjaannya tuh yang tidak semakin membaik, walaupun dia sudah bekerja untuk Juragan Darso selama bertahun-tahun. Ia mengeluhkan soal keputusan Juragan Darso dalam memilih Pakel sebagai tangan kanannya. Nah, di sini perspektifnya menurut gue menarik dari Turah. Turah bilang kalau Jar aku tak kaya kowe lumrah hodak. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemahe Juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. memiliki pikiran seperti itu, Turah dapat hidup dengan tenang tanpa ada komplain terhadap Juragan Darso. Ia juga menggunakan uang yang diberikan oleh Juragan Darso dengan bijak sehingga kebutuhan utamanya bisa terpenuhi. Dia juga kayaknya nggak punya pikiran jelek sekalipun terhadap Juragan Darso. Tapi enggak dengan Jadak. Jadak ini, walaupun kelihatannya udah aki-aki, memiliki pandangan yang menarik buat gua terhadap kekuasaannya si Juragan Darso yang gue coba bakal bedah pelan-pelan. Dalam percakapan panjang tersebut antara Jadak dan Turah, Jadak mengutarakan pada Turah kalau tanah yang mereka tinggali selama ini adalah tanah timbul yang seharusnya milik pemerintah. Lalu, mengapa Juragan Darso tiba-tiba datang dan mengakui seakan-akan tanah itu adalah miliknya beserta keluarganya? Dan kalian tahu apa jawabannya? Uang. Uang bisa menguasai orang-orang yang kurang mampu. Prinsip dasar ekonomi. Ketika ada demand, maka harus ada supply. Ketika ada kebutuhan dari warga Kampung Tirang, maka ada Juragan Darso sebagai supplier untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, dengan cara mempekerjakan mereka. Dan timbal baliknya berbentuk uang. Memang sih dalam percakapan panjang tersebut sudah secara eksplisit diindikasikan bahwa Jadak itu emang iri aja sama Pakel. Tapi gue gak akan fokus ke rasa irinya Jadak. Sebelum lanjut, kayaknya coba kita ingat-ingat dulu nih. Apa sih arti kekuasaan itu? Menurut gue, kekuasaan itu adalah suatu objek, tapi nggak kelihatan, bisa dimiliki oleh individu tertentu. Nah, objek tersebut membuat orang itu dapat mempengaruhi orang lain yang ingin dikuasainya. Ya, gampangnya didominasi lah. Katakan satu orang, dia punya duit infinity. Nah, uang itu adalah ya medium dia untuk berkuasa gitu. Dia bisa bayar polisi, bisa bayar jurnalis, bisa bayar mafia, bisa bayar siapapun yang mau dia kuasai untuk menjaga kekuasaan itu sendiri. Bahkan hakim. Kalau kita ingat film Batman. Where are you? Tapi, untuk mengerti Jadak, gue pengen coba sharing ke kalian tentang kekuasaan menurut perspektif dari Michael Foucault. Kalian bisa koreksi gue nih kalau gue salah.
Dalam observasinya, Foucault melihat bahwa kekuasaan bukan merupakan suatu objek yang dimiliki oleh individu, melainkan sebuah sistem yang menentukan susunan, aturan, dan hubungan antar subjek itu sendiri. Kekuasaan bukan bekerja secara represif, tapi menormalisasikan susunan masyarakat. Nah, udah dapet kan? Coba sekarang ingat-ingat percakapan panjang tadi antara Turah dan Jadak. Nah, Turah bilang, Jar aku tak kayak kue lumrah hodek. di sini, Turah menormalisasikan susunan kekuasaan itu sendiri, susunan masyarakat itu sendiri. Tentunya tidak hanya Turah, tapi juga masyarakat yang lainnya. Nah, Foucault bilang kekuasaan itu adalah sebuah sistem, bukan merupakan sebuah objek. Masyarakat Kampung Tirang dan Turah mempercayai sistem itu. Sistem yang dijalani oleh Juragan Darso dan Pakel untuk menguasai mereka. Karena mereka sadar bahwa mereka hidup di tanah Juragan Darso, dan mereka semua bekerja untuknya. Foucault juga bilang kalau kekuasaan itu tidak bersifat represif, tapi menormalisasikan susunan masyarakat. Mereka paham bahwa kalau ada satu juragan yang bisa memberikan kebutuhan mereka, mereka tidak segan-segan untuk bekerja untuknya. Itu yang gue maksud sebagai sistem yang telah berdiri di dalam Kampung Tirang selama ini. Karena dalam sistem tersebut Juragan Darso adalah supplier dan Kampung Tirang adalah konsumennya, maka sistem tersebut memberikan kekuasaan pada Juragan Darso di atas rakyatnya. Kita juga bisa melihat hubungan antar subjek itu sendiri. Dan dalam kasus ini adalah hubungan antara Juragan Darso dan pekerjanya, yaitu masyarakat Kampung Tirang. Hubungan tersebut juga memberikan kekuasaan pada Juragan Darso untuk berbuat apapun yang dia mau. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya gue bahas kekuasaan yang ada dalam Kampung Tirang kalau lewat perspektif Foucault. Sekali lagi, lo bisa koreksi gue kalau gue salah di kolom komentar. Terus, Jadak ini apa? Jadak ini mungkin satu-satunya masyarakat, ya satu orang, yang tidak mempercayai sistem tersebut. Karena ia melihat bahwa sistem ini sudah merusak tatanan masyarakat Kampung Tirang. Pertama, uang yang masyarakat terima dari Juragan Darso adalah uang hasil mereka bekerja, bukan pemberian dari hati Juragan Darso itu sendiri. Segala keuntungan yang berlebih dari hasil jeripaya mereka akan masuk ke kantong Juragan Darso atau Pakel. Padahal, menurut Jadak seharusnya uang tersebut masuk ke dalam kantong pekerja itu sendiri. Kedua, Jadak percaya bahwa tanah yang selama ini mereka tinggali adalah tanah milik pemerintah dan bukan milik Juragan Darso. Ditambah, ia iri dengan Pakel. Ia juga tidak terima bahwa Juragan Darso datang seakan-akan mengakui kalau tanah ini miliknya dan membuat sistem tersebut. Sehingga sistem tersebut memberinya kuasa. Yang terakhir, Jadak percaya bahwa orang-orang yang bekerja untuk Juragan Darso hanyalah dimanfaatkan untuk diambil tenaganya, pikirannya, dalam upaya untuk meraup keuntungan yang akan masuk ke kantong Juragan Darso dan Pakel. Padahal yang merasakan lelahnya dan keringatnya, ya pekerja itu sendiri, bukan Juragan Darso, karena ia cuma terima hasil. Jadak percaya bahwa seharusnya masyarakat Kampung Tirang lah yang merasakan keuntungan tersebut dari hasil pekerjaan mereka sendiri, bukan malah Juragan Darso ataupun Pakel. Ia juga sangat tidak setuju mengetahui fakta bahwa masyarakat Kampung Tirang telah diatur dan dikuasai oleh orang luar yang sebenarnya bukan warga asli Kampung Tirang itu sendiri. Di sisi lain, menurut ia sendiri, harusnya dia yang jadi orang kepercayaan Juragan Darso, bukan Pakel yang baru bekerja selama 3 tahun. Padahal, ia mengaku sudah bekerja untuk Juragan Darso selama puluhan tahun. Tapi, sampai sekarang, masih saja menjadi kuli dan gajinya tidak naik-naik. Keluhan Jadak juga merupakan dampak dari korupsi yang terjadi pada Kampung Tirang. Korupsi tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, begitupun juga sebaliknya. Di sisi lain, kemiskinan tidak memberikan pengaruh terhadap korupsi, tapi korupsi memberikan pengaruh pada kemiskinan. Dengan begitu, kombinasi korupsi dan kemiskinan akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Memang, korupsi yang dilakukan oleh Juragan Darso dan Pakel tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Tirang. Buktinya, masyarakat tersebut masih dapat hidup dengan gaji yang mereka dapatkan dari hasil pekerjaannya. Mereka yang hidup pada garis kemiskinan atau bahkan di bawahnya sama sekali tidak mempengaruhi korupsi yang terjadi. Namun sebaliknya, korupsi yang dilakukan oleh Juragan Darso dan Pakel sangat mempengaruhi kemiskinan yang ada pada Kampung Tirang. Dengan begitu, korupsi dan kemiskinan yang ada mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kampung Tirang. Lalu, apa pengaruhnya? Ya nasib mereka sendiri. Walaupun mungkin mereka merasa hidup dengan merasa cukup lah, hidupnya segitu-segitu aja. Tapi ya,
tempat tinggalnya masih bisa dibilang kumuh. Di sisi lain mereka juga tidak mendapatkan listrik, air bersih sesuai janji sang juragan. Bahkan kematian pun juga hal yang biasa terjadi pada kampung Tirang. Ada kok adegannya yang saat itu Turah menemukan mayat di sungai atau danau ya. Dan seperti yang gue bilang tadi juga, akses kesehatan itu juga sulit karena hanya bisa melalui juragan itu sendiri. Karena ya Juragan Darso dan Pakel yang mengatur seluruh perputaran uang yang terjadi pada kampung Tirang. Bahkan pekerjanya sendiri aja nggak tahu soal uangnya itu kemana. Di sisi lain mungkin mereka juga tidak mengerti. Yang mereka tahu ya mereka kerja, dapat uang, hidup dengan tenang. Mereka juga nggak tahu seharusnya tuh mereka bisa dapat yang lebih dari hasil pekerjaan mereka. Jadak tuh nggak terima itu semua. Makanya dia orasi depan satu kampung. Duit sing yang sampean ke mau oleh. Kue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so. Duduk. Apa maning sodako apa infake darso. Hah? Kue duit mau. Kue duit bagian sampean kabeh. Sebabe sampean kabeh nyambet gawe. Jadi kue upae. Dengan tujuan untuk menyadarkan semua masyarakat kampung Tirang. Tapi sayangnya orasi dia tuh nggak berpengaruh apa-apa. Malah dia disuruh diem, disuruh tutup mulut. Karena apa? Pertama, masyarakat kampung Tirang sudah mempercayai sistem tersebut. Kedua, mereka juga diselimuti oleh ketakutan. Karena mereka juga sadar bahwa Juragan Darso dan Pakel bisa dengan mudahnya mengubah nasib satu kampung menjadi baik atau bahkan lebih buruk kalau mereka mau. Salah satu kelebihan sistem oligarki adalah kemudahan dalam membuat suatu keputusan karena sistem pemerintahannya terpusat. Di sisi lain, oligarki dapat menyebabkan perlawanan dan pemberontakan dari rakyat itu sendiri karena sistem tersebut tidak seimbang. At some point ya, sistem oligarki dalam kampung Tirang tidak selamanya buruk. Ya buktinya selama ini rakyatnya hidup-hidup aja dengan aman dan tentram. Mereka masih bisa makan, minum, ya beli-beli barang juga bisa lah. Tapi ya hanya sebatas itu. Dan Jadak nggak terima. Dia tahu bahwa sistem ini salah dan tidak seimbang. Makanya ia memulai pemberontakan, tapi sendiri. Dengan begitu, Jadak adalah suatu perwujudan dari perlawanan atas rakyat terhadap sistem oligarki yang terjadi pada kampung Tirang. Jadak yang diperkasai oleh rasa iri dan sangat menimbun banyak kebencian pada Pakel, sehingga ketika Pakel balik mengancam Jadak, perlawanan pun dimulai. Didorong oleh perasaan yang semakin membara, Jadak mempunyai satu keinginan, yaitu membunuh Pakel. Dan kita masuk ke konflik utama dalam film ini. Yang awalnya Jadak ingin mengajak rakyatnya untuk melawan Darso hingga menjadi sebuah masalah personal yang tidak terhindarkan antara Jadak dan Pakel. Karena Pakel selain memiliki jalur pendidikan yang bagus, dia juga cerdik. Sehingga ia memutuskan untuk memberitahu istrinya Jadak tentang perselingkuhannya dengan Ilah, yaitu istri dari Juragan Darso. Dengan begitu istrinya Jadak pergi meninggalkan Jadak bersama anaknya. Dan di situ masyarakat hanya bisa melihat dan terdiam. Bahkan Turah, si penjaga kampung, ketika ingin membantu Jadak, malah dapat ancaman. Ia bisa dibunuh kalau misalnya membantu Jadak. Dengan begitu, Turah menuruti apa perkataan dari suruhannya Pakel atau Juragan Darso. Kayaknya sama aja, yaitu meninggalkan kampung. Dan akhirnya ia pergi. Dan menurut gue itu langkah yang sangat diplomatis dan aman bagi Turah sendiri. Sistem oligarki dan kekuasaan kampung ini telah memberikan suatu hukuman pada Jadak, yaitu kematiannya. Ini keren sih. Kalau misalnya lu ingat, pembuka film ini kan kita dapat suatu pengumuman dari masjid kalau ada yang meninggal. Dan ternyata filmnya juga ditutup dengan kematian. Kali ini kita tahu siapa? Jadak. Ini juga jadi gambaran bahwa masyarakat Magersari yang hidup di bawah sistem oligarki bisa kalah kapan saja, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam kampung Tirang sendiri, menurut gue kekalahannya tuh bisa beda-beda bentuknya. Pertama, ada yang mati sakit. Kedua, ada yang mati kelaparan. Ketiga, Jadak mati karena rasa dendam. Ya, bisa dibilang juga dia kalah dari perlawanan ia sendiri untuk melawan sistem yang korup ini. Film ini ngegambarin suatu perlawanan terhadap sistem yang korup dan rusak dari dalam. Gue jadi ingat film No Country Old Men yang rilis pada tahun 2007. Ketika Llewellyn yang diperankan oleh Josh Brolin dikejar-kejar sama penjahat gila.
sepanjang film itu kan emang dikejar-kejar doang ya. Di situ sih gue melihat kalau pahlawan di situ ya si sheriffnya sendiri tidak bisa menolong Llewellyn pada akhirnya karena ia kalah oleh si penjahat gila ini. Enggak juga sih, dia akan dibunuh kartel. Poin utamanya adalah dalam film itu pahlawan tidak digambarkan menang, tidak seperti Avengers atau Justice League. Jadak mungkin gak bisa dibilang pahlawan karena di situ dia melawan sistem hanya sekedar masalah personal saja. Tapi di sisi lain gue juga bisa bilang kalau ia sebenarnya tidak terima dengan sistem itu yang merusak tatanan masyarakat Kampung Tirang. Dia juga gak suka kalau masyarakatnya ditindas dan dimanfaatkan secara terus-menerus ketika masyarakat itu tidak sadar. Ya, ini udah lumayan lama ya. Mungkin di akhir video bakal gue coba bersingkat kali. Masyarakat Kampung Tirang hidup dalam fenomena yang bisa disebut magersari. Tapi di sini mereka juga dijajah, dikuasai oleh orang luar, yaitu Juragan Darso dan Pakel. Kekuasaan itu semakin kuat dan semakin lancar karena ada prinsip ekonomi yang bekerja di situ. Yang tadi gue bilang, di mana ada demand atau permintaan, maka di situ harus ada supply. Masyarakat Kampung Tirang yang mohon maaf kurang mampu tidak segan-segan bekerja untuk Juragan Darso. Yang namanya juga juragan ya, dia bisa ngasih apapun dan dia juga bisa berbuat apapun yang dia mau terhadap rakyatnya gitu. Nah tapi di sini ada perspektif yang unik karena ada dua entitas yang memandang berbeda terhadap kekuasaan si Juragan Darso itu sendiri. Turah beserta masyarakat Kampung Tirang menilai bahwa kekuasaan itu wajar karena selama ini Juragan Darso sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk hidup, tapi tidak dengan Jadak. Diawali dengan rasa irinya dan merembet kemana-mana, ia menolak sistem tersebut karena seharusnya masyarakat Kampung Tirang lah yang menguasai dan menikmati hasil jeripayah mereka. Dan pastinya mereka sendirilah yang harusnya menjalankan pemerintahan di atas kampungnya sendiri. Mungkin itu yang ingin Jadak sampaikan ke masyarakat Kampung Tirang. Tapi sayangnya, dia kalah di akhir perang melawan sistem tersebut. Dan kematiannya adalah hukumannya. Gue pribadi sih suka ya sama penggambaran karakter Jadak di sini karena dia benar-benar man of the stage gitu. Ya, he stole the show, man. Dia benar-benar gak terima ya, walaupun masih kita semua tahu dia didorong oleh masalah personal. Tapi buat gue pribadi, gue juga melihat kalau ya Jadak ini mencoba memperjuangkan nasib rakyatnya. Hanya saja Jadak dengan rakyatnya tidak memiliki perspektif yang sama, tidak memiliki visi yang sama terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh Juragan Darso. Nah, menarik untuk gua kalau misalnya ngebahas Jadak lewat korupsi, oligarki, dan terlebih lagi perspektif kekuasaan menurut Michael Foucault. Kenapa demikian? Karena ya menurut gue sih Jadak sendiri yang menggambarkan itu. Jadak yang memiliki pikiran kalau kekuasaan ini seharusnya tidak ada. Kekuasaan ini harusnya dimiliki oleh masyarakat Kampung Tirang itu sendiri, bukan dari orang lain, orang luar gitu. Yang menjadi kontras dalam film ini adalah Jadak dengan satu masyarakat Kampung Tirang. Jadi dia sendiri tuh yang punya pikiran beda, termasuk Turah, si karakter utama dalam film ini. Itu yang membuat gue tertarik untuk ngebahas pelan-pelan film ini. Oke, mungkin sebelum makin ngalor ngidul, enaknya gue tutup kali ya video ini. Gue mau ngucapin makasih buat kalian semua yang udah nonton, dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Like video ini kalau kalian suka, dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya.